Assalamualaikum Sobat Iza Muslim yang berbahagia. Melanjutkan kisah Nabi Sulaiman, burung hudhud, dan Ratu Bilqis pada video sebelumnya. Saat Nabi Sulaiman melakukan pengabsenan pada pasukannya, Hudhud tidak hadir tepat waktu, sehingga membuat Nabi Sulaiman marah dan mengancam Hudhud akan disembelih jika dia tidak datang. Tak lama kemudian, Hudhud datang dengan membawa kabar bahwa dia telah melihat seorang ratu yang memiliki kekuasaan dan singgasana yang besar. Ratu itu tidak menyembah Allah, melainkan menyembah matahari. Sang raja ingin membuktikan kebenaran ucapan Hudhud tersebut dengan mengutusnya agar kembali ke istana Bilqis dan mengantarkan sepucuk surat untuk Ratu Bilqis. Lantas, apa sebenarnya isi surat Nabi Sulaiman untuk Ratu Bilqis tersebut? Setelah mendapat surat itu, Ratu Bilqis mengumpulkan para pembesar istana untuk meminta pertimbangan. Lalu Ratu Bilqis membacakan surat tersebut di hadapan mereka. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Konon, surat ini adalah surat pertama dalam sejarah yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembukaan surat. Isi surat ini mengisyaratkan bahwa Nabi Sulaiman sedang mengultimatum Ratu Bilqis agar tidak bersikap sombong dan segera tunduk kepada kekuasaan Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis sadar ia tidak bisa memutuskan perkara ini sendiri karena ia tahu sekali dengan siapa ia sedang berhadapan. Setelah mengetahui isi surat itu, para pembesar istana memberikan tanggapannya. Mereka berkata, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan." Mendengar tanggapan dari para pembesarnya, Ratu Bilqis tidak menyetujuinya jika harus berperang melawan Raja Sulaiman dan pasukannya. Dia berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian yang akan mereka perbuat." Ratu Bilqis memiliki pemikiran sendiri yang lebih bijak dan diplomatis. Ia memilih untuk memberikan hadiah kepada Raja Sulaiman dengan harapan hatinya luluh dan tidak jadi memerangi Ratu Bilqis. Maka berangkatlah pasukan Ratu Bilqis menuju istana Sulaiman untuk memberikan hadiah yang sudah disiapkan. Hadiah itu sangat banyak jumlahnya dan berharga mahal. Sesampainya di sana, para utusan tidak disambut dengan baik. Raja Sulaiman seketika menolak mentah-mentah hadiah dari Ratu Bilqis. Beliau berkata, "Pulanglah dan bawalah hadiah-hadiah itu kepada orang yang mengutus kalian. Sesungguhnya aku telah dikaruniai oleh Allah harta benda dan bala tentara yang lebih banyak dan lebih baik dari apa yang kalian miliki, yang menjadikan kalian berbangga diri dan sombong. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan kami akan mengusir mereka dari negeri Saba itu." Mengetahui laporan dari utusannya yang gagal memberikan hadiah kepada Raja Sulaiman, kini sang ratu tidak ada pilihan lain selain tunduk dan patuh kepada Raja Sulaiman. Maka Ratu Bilqis membuat keputusan terakhir dalam masalah ini, yaitu memenuhi isi surat Nabi Sulaiman agar ia datang dan tunduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Dalam surat yang dikirimkan tersebut tidak ada perintah untuk menghentikan penyembahan matahari, juga tidak ada perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nabi Sulaiman hanya melarang Ratu Bilqis dan para pembesarnya berlaku sombong kepadanya dan memerintahkannya untuk datang berserah diri. Sebagai seorang nabi dan raja, tentu Nabi Sulaiman menginginkan kedua-duanya, tetapi tentu beliau tidak boleh memaksa siapapun untuk masuk Islam. Maka langkah strategis yang dilakukan Sulaiman adalah menundukkan kerajaan Saba berada di bawah kekuasaannya. Dengan demikian, ada jalan untuk menghentikan penyembahan matahari. Itu sebabnya para mufassir tidak menafsirkan kalimat "wa'tuni muslimin" sebagai "datanglah kepadaku untuk masuk Islam", tapi bermakna "datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Berangkatlah Ratu Bilqis menuju istana Raja Sulaiman yang diiringi oleh pembesar kerajaan dan dikawal oleh pasukan secukupnya. Mendapat kabar bahwa Ratu Bilqis akan datang, Nabi Sulaiman punya ide untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari istananya di Saba ke istana Sulaiman di Palestina. Sulaiman menanyakan kepada para pembesar kerajaannya siapa yang sanggup memindahkan singgasana itu secepat mungkin sebelum Ratu Bilqis dan rombongannya datang.
Lalu, siapakah yang akhirnya mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis paling cepat? Seberapa cepat singgasana itu berpindah? Dan bagaimana terkejutnya Ratu Bilqis mengetahui singgasananya berpindah dari Yaman ke Palestina? Simak kisah selanjutnya di channel Izzah Muslim. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum.